Di daerahku ditemukan satu orang nanju punya riwayat gula dan hipertensi dan meninggal dunia di RSUD Pasaman Barat pada 4 Mei 2025, jo diagnosis banding demam berdarah atau DBD atau dengue hemorrhagic fever atau DHF, jo komorbitas lainnya. Setelah itu sambung Interpedri, Dinas Kesehatan telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan RDT-DBD, kemudian didapatkan penambahan kasus sebanyak 8, mencakup 6 kasus DBD dan 2 kasus demam dengue. Kasus ketiga ditemukan di Sidomulyo, Kecamatan Ranah Batahan, hasil RDT-DBD positif dirujuk ke RSUD Pasaman Barat, jo keluhan demam, indak nafsu makan dan nyeri ulu hati, sehingga didapatkan penambahan 6 balik kasus. Kecamatan Lembah Melintang itu terdeteksi 8 kasus. Terdeteksi lagi kasus yang sama di daerah Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, sebanyak 16 kasus. 2 orang yang terdeteksi di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan. Kemarin itu saat ini sudah kita rujuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan keadaannya sudah mulai membaik. Taraduk temuan DBD itu jelas Interpedri, Dinas Kesehatan Pasaman Barat bersama Puskesmas di wilayah Karajo masing-masing alah melakukan sejumlah langkah penanggulangan melalui gotong royong secara bersama-sama, jo menguras dan membersihankan tampik penampungan air, menutup tampik penampungan air dan mendaur ulang barang bekas. Selain itu, jo menggunakan metode lain serupa larvasida, ikan pemakan jentik, menggunakan obat anti nyamuk kelambu dan tanaman pengusir nyamuk. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solok tarikh berupaya menjalankan program Solok Berasiah dan menjadi prioritas utama selama 100 hari Karaja Bupati Solok untuk menjaga kebersihan daerah setempat. Wakil Bupati Solok Chandra mengatakan program Solok Berasiah tersabui didukung jo kegiatan gotong royong dan dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara SMA N2 Gunung Talang sebagai bantuan nyata kolaborasi antara pemerintah daerah jo generasi muda dalam menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan. Chandra mengapresiasi seluruh pelajar dan tenaga pendidik dan alah ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dirinya menekankan pentingnya menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sejak dini. Komisi 3 Balih DPR RI mendapati di Ranah Minang masih menamui pernikahan kawin campur antara WNI jo WNA. Berikut laporan Joni Marbeta. Dari Rapi Karajo nan ala digelar Alula Moko de Komisi 3 Balih DPR RI didapati Ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat hingga kiniko masih ada dijumpai pernikahan kawin campur antar negara Nantra Kiako sempat viral diberitakan warga negara Indonesia WNI menikah jo warga negara ASEAN WNA berkebangsaan Bangladesh terjadi di Kabupaten 50 Kota dan atas temuan identitas kartu keluarga kakak dan KTP dan bersangkutan meninggal dunia ketika lakukan berolahraga sepeda di pagi hari. Sedangkan di kasus kedua pernikahan kawin campur dilakukan antara WNA Turki jo WNI Bukit Tinggi dan ketika mengurus sure-menyure pernikahan kawin campur tu ke Kemenak Kota Bukit Tinggi tidak bisa disetujui dikarenakan alun memiliki kartu identitas kitas dan juga kartu identitas tetap kitab secara langko dan harus mengurusnya balik ke kantor Kedutaan Besar dan bersangkutan. Seratu pada kasus ketiga terjadi di Kota Padang atas pernikahan kawin campur WNI pria jo WNA perempuan asal Vietnam sehingga dalam kasus itu tidak bisa dilakukan pembuktian agama dianut pada perkawinan antara WNI jo WNA Vietnam dan bersangkutan. Dari data dihimpun ke Kanwil Keimigrasian Provinsi Sumatera Barat didapati bahwa 151 orang ASEAN berada di Sumatera Barat kiniko 8 balih WNA berada di Kanim kelas 1 non-TPI Agam dengan rincian 9 WNA masuk ke dalam izin tinggal terbatas dan 9 WNA izin tinggal tetap. Atas fenomena perkawinan kawin campur itu terjadi di Ranah Minang menjadi isu krusial dan diperlukan penanganan lebih lanjut dan intens di Kanwil Keimigrasian Provinsi Sumatera Barat. Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal pada Kanwil Keimigrasian Provinsi Sumatera Barat Agus Susdamajanto tegasan dalam melakukan penindakan dan ataupun mendeportasi seseorang WNA berdasarkan delik aduan disertai bukti pendukung dan tanpa itu
semua pihaknya kesulitan dalam melakukan penindakan. Dengan ahli waris ya, kebanyakan ada pada seorang ibu atau mama. Dan di sini pun juga Komisi 13 juga menyampaikan adanya contoh banyak sekali yang mereka kawin campur mempunyai strategi dan mengatasnamakan warga negara Indonesia. Padahal yang memberi dana adalah orang asing. Kalau saja mereka merasa mengganggu, jadi ada dua opsi, WNA terancam atau diancam. Andai kata WNI atau WNA-nya terancam, otomatis kita lindungi karena diancam oleh WNI. Andai kata WNA-nya mengancam, ya dengan adanya WNI, ya udah kita melakukan tindakan tetap yang ada dalam proses. Yang penting ada delik aduan ke imigrasi dan ada barang bukti. Nah itu yang kita akan proses, bisa kita deportasikan. Maraknya orang asing. Untuk itu perlu penguatan tim pengendalian orang asing. Temporat dilakukan sangat penting dan krusial dilakukan tu di perluan desiminalisi dan kompilasi di tingkat kota dan penguatan orang asing berkolaborasi serta bersinergi wujudan penguatan koordinasi dan sinergitas tempora antar lembaga di suatu wilayah dan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 kuno menjamin keberaduan ataupun kegiatan orang asing di wilayah Indonesia indak disalahgunakan serta indak membahayakan keamanan nasional. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Setelah lama ditiadakan, pemerintah Kota Padang Panjang kembali menggelar Car Free Day. Serata kegiatan tersebut direncanakan akan digelar setiap hari Minggu. Berikut laporan Nofri. Masyarakat Padang Panjang serta sekitarnya tumpah ruah ramaikan Car Free Day atau CFD di Pasar Pusat minggu lalu. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra bersama Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra ikut hadir pada CFD nan juga digelar senam bersama di Simpang Ampek Pasar Tasabue. Usai melaksanakan senam bersama, Wawako Alex dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan ala ikut memeriahkan kegiatan CFD yang direncanakan akan digelar setiap minggunya. Dikatakan selain dapat olahraga bersama, menikmati kuliner dari UMKM, pihaknya juga menyediakan loket pembayaran pajak dari BPKD, layanan admin dari Dinas Kependudukan, serta pencatatan sipil. Lebih lanjut, Alex menyampaikan di lokasi juga ada cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kota dan juga perpustakaan gratis dari Dinas Pustaka dan Kearsipan. Melihat masyarakat Padang Panjang tumpah ruah di Pasar Pusat Padang Panjang, mudah-mudahan ini bentuk kehadiran kami untuk kepada masyarakat Padang Panjang, khususnya kepada pedagang di Pasar Pusat Padang Panjang. Saputra hadir ke tengah masyarakat setiap hari Minggu. Kita akan adakan Car Free Day di Pasar Pusat Padang Panjang dan sekalian senam gratis senam masal untuk masyarakat Padang Panjang. Nanti di sini ada pelayanan masyarakat. Wakil Wali Kota Alex Saputra menambahkan, kegiatan CFD juga disupport Bank Rakyat Indonesia dan juga menyediakan door prize untuk masyarakat yang memiliki aplikasi Brimo dan melakukan transaksi coba belanja di UMKM. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.